Sebuah permainan petak umpet masa kecil hampir berakhir dengan pembunuhan seorang anak berusia 12 tahun. Apakah Anda bersama anak perempuan berusia 12 tahun ini? Ya, dia bilang dia kesulitan bernapas. Dia bilang dia ditusuk beberapa kali. Ya, dia sadar. Baik, tetaplah bersamanya. Kami sedang mengirim polisi. Saat para petugas bergegas mencari siapa yang meninggalkan seorang anak sekarat di hutan, penyelidikan ini mengambil arah yang mengejutkan. Para tersangka juga anak-anak, dan mereka adalah teman-teman korban, atau setidaknya itulah yang dia pikirkan. Dia membawa pisau dari rumahnya. Kami bertanya pada ibunya apakah kami boleh memainkannya di luar. Dan ibunya bilang, saja. Siapa yang pertama kali menikamnya? Aku pikir Anissa yang pertama menikamnya. Lalu aku melanjutkan. Lalu dia bilang, Morgan, pastikan dia tidak melarikan diri. Dan kemudian aku bilang, Bagaimana dua gadis pra-remaja bisa merencanakan kejahatan yang begitu mengerikan? Jawaban mereka melakukannya untuk membuktikan diri kepada seseorang atau sesuatu. Anissa bilang kita harus melakukannya. Kenapa? Karena dia bilang kalau tidak, dia akan membunuh keluarga kita. Aku ingin bukti bahwa dia benar-benar ada, karena banyak orang skeptis di luar sana yang bilang dia tidak ada. Di episode ini, kami mengungkap bagaimana sebuah fantasi masa kecil bertabrakan dengan kejahatan nyata, dan mengapa lebih dari 1 dekade kemudian, kasus ini masih terus menjadi berita utama. Saya menelpon mengenai salah satu penghuni saya. Baik, siapa nama depan dan belakangnya? Morgan Geyser. Apa nama belakang Anda? Baik, jadi namanya Sigmund Morgan. Morgan. Sigmund, nama belakang Anda? Geiser. Selamat datang di Female Criminals. Saya Elizabeth Milner. Waukesha, Wisconsin. Di sanalah kita bertemu dengan penjahat wanita minggu ini, Anissa Weier dan Morgan Geyser. Anissa lahir pada 10 November 2001 Morgan, 16 Mei 2002. Orang-orang yang mengenal Morgan Geyser sejak kecil menggambarkannya sebagai anak yang sangat pintar, imajinatif, dan unik. Tapi di sekolah dasar, dia dikucilkan. Dia tidak punya banyak teman. Itu berubah di kelas 4 ketika salah satu teman sekelasnya melihatnya duduk sendirian. Nama teman sekelasnya adalah Peyton Lautner, dan Peyton tidak berpikir siapapun harus duduk sendirian. Jadi dia duduk di sebelah Morgan, dan kedua gadis itu langsung akrab. Mereka suka menggambar, bermain di luar bersama, dan menginap bareng. Peyton menganggap Morgan sebagai sahabatnya, dan Morgan menganggap Peyton sebagai satu-satunya temannya. Tapi saat mereka duduk di kelas 6, saat itulah Anissa Weier masuk ke dalam kehidupan mereka. Sekitar kelas 6, Anissa pindah ke kompleks apartemen yang sama dengan Morgan Geyser. Mereka berdua sering bertemu setiap hari di bus sekolah dan akhirnya menjadi teman. Hubungan Anissa dan Morgan bisa dibilang cukup menarik. Mereka tidak tertarik dengan hal-hal feminin seperti boneka atau boyband. Sebaliknya, mereka justru akrab karena cerita-cerita horor yang mereka temukan di internet. Anissa dan Morgan mulai tertarik pada sesuatu yang disebut creepypasta. Creepypasta pada dasarnya adalah legenda urban atau cerita menakutkan yang dibagikan dan disalin di internet. Ada satu legenda khusus yang sangat menarik perhatian Anissa dan Morgan, yaitu Slenderman. Slenderman adalah karakter fiksi tanpa wajah, tapi Morgan dan Anissa sangat terobsesi dengannya, seolah-olah dia benar-benar ada. Namun, Peyton sama sekali bukan penggemar. Dia menganggap hal-hal horor seperti ini cukup menakutkan. Peyton juga mulai menyadari perubahan pada Morgan setelah dia berteman dengan Anissa. Peyton merasa Anissa itu kejam dan mungkin cemburu dengan persahabatannya bersama Morgan. Namun, dia masih tahan menghadapi Anissa. Ingat, para gadis ini masih di SMP. Aku rasa setiap perempuan bisa bilang kalau mereka pernah mengalami drama persahabatan seperti ini sebelumnya. Namun, persahabatan antara Anissa dan Morgan berbeda. Pada bulan Mei 2014, mereka telah menciptakan sesuatu yang jauh lebih jahat daripada drama biasa di sekolah menengah. Disatukan oleh obsesi yang sama, mereka menjadi berbahaya. Pada tanggal 30 Mei 2014, Morgan, Anissa, dan Peyton berkumpul untuk merayakan ulang tahun Morgan yang ke-12. Semuanya dimulai dengan cukup normal. Mereka menikmati malam di arena sepatu roda lokal. Mereka juga membeli yogurt teku. Kemudian, mereka menghabiskan sisa malam di rumah Morgan untuk pesta menginap. Ketika ketiga gadis itu bangun keesokan paginya, Morgan meminta izin kepada ibunya apakah dia dan teman-temannya boleh pergi ke taman terdekat. Biasanya, Morgan tidak diizinkan pergi ke sana tanpa orang dewasa. Tetapi karena itu adalah pesta ulang tahunnya dan Morgan akan bersama teman-temannya, ibunya mengizinkan mereka pergi sendiri. Morgan dan Anissa ingin Peyton bermain petak umpet. Mereka berjalan jauh ke dalam hutan di Davids Park di Waukesha.
Mereka menyuruh Peyton untuk berbaring di tanah dan menutupi dirinya dengan daun-daun. Peyton percaya bahwa dia sedang bermain sebuah permainan. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya sama sekali bukan main-main. 911, apa alamat darurat Anda? Saya bersama seorang perempuan berusia 12 tahun. Dia tampaknya ditusuk. Dia tampaknya apa? Ditusuk. Ditusuk? Anda sedang mendengarkan suara Greg Steinberg. Dia adalah seorang pesepeda yang sedang melewati David's Park ketika dia melihat seorang gadis merangkak keluar dari hutan dengan tubuh berlumuran darah. Apakah Anda bersama perempuan berusia 12 tahun ini? Ya, dia bilang dia kesulitan bernapas. Dia bilang dia ditusuk beberapa kali. Ditusuk beberapa kali? Ya. Baik Pak, apakah Anda sedang bersamanya sekarang? Iya. Apakah dia sadar? Dia sadar. Apakah dia bernapas? Iya, dia bernapas. Dia bilang dia bisa bernapas pendek-pendek. Dia responsif. Baik, tetaplah bersamanya. Kami sedang mengirimkan pihak kepolisian. Jangan tutup teleponnya ya, oke? Tunggu sebentar, jangan tutup teleponnya. Oke. Tunggu sebentar, Pak. Kami sedang mengirim petugas. Apakah ada penyerang di sekitar sana? Saya bahkan tidak melihat. Saya tidak melihat siapa-siapa. Korban tidak disebutkan namanya dalam dokumen pengadilan, tapi kita tahu siapa dia. Peyton Lautner, 12 tahun. Kami yang melakukan itu padamu. Kenapa kamu tidak mau bicara? Oke, kalau kamu bilang tidak mau bicara, ya sudah, jangan bicara. Hemat tenagamu. Panggilan 911 berakhir begitu polisi tiba. Peyton segera dilarikan ke rumah sakit. Dokter segera mengetahui seberapa parah luka-lukanya. Dia telah ditusuk sebanyak 19 kali. Dia hampir meninggal, tapi meski peluangnya sangat kecil, dia berhasil selamat. Saat dokter merawat Peyton, polisi mencari jawaban. Ingat, Peyton tidak masuk ke hutan sendirian. Dia memberitahu polisi bahwa dia bersama dua orang yang katanya temannya, Anissa Weier dan Morgan Geyser. Jadi, di mana mereka? 5 jam setelah penyerangan, petugas polisi Waukesha menemukan kedua gadis itu di dekat sebuah toko furniture di sepanjang Interstate 94. Mereka juga menemukan sesuatu yang lain di dalam tas yang dibawa kedua gadis itu, sebuah pisau berlumuran darah. Morgan dan Anissa sama-sama dibawa ke kantor polisi. Mereka ditempatkan di ruang wawancara terpisah, berjauhan satu sama lain. Sepanjang kedua interogasi, Morgan dan Anissa menyebut Peyton sebagai Bella, nama panggilan yang dulu sering ia gunakan. Detektif perlu memahami apa yang terjadi di hutan itu. Morgan memberikan jawaban yang mengerikan. Ini adalah sesuatu yang telah mereka rencanakan selama berbulan-bulan. Kami benar-benar merencanakan ini dengan sangat-sangat baik. Jadi kami pergi ke kamar mandi. Dan kemudian kami menyanyikan lagu-lagu. Lalu dia memberi saran agar kami pergi jalan-jalan. Oke. Lalu dia jatuh menimpa Bella. Dan dia menahan Bella di lantai. Dari mana kalian mendapatkan pisau itu? Dari dapurku. Dari dapur ini. Dari dapur Anissa. Jadi siapa yang keluar rumah membawa pisau? Aku rasa Anissa yang melakukannya. Pisau itu ada di dalam tas. Anissa yang mengemas pasnya. Kami berdua yang mengemas pasnya. Kami sudah tahu tentang ini sejak bulan Desember. Suatu hari dia hanya bilang ke aku kalau kami harus melakukannya. Maksudmu, dia bilang kamu harus melakukannya? Maksudku, dia bilang kami harus membunuhnya. Siapa yang bilang? Anita. Waktu dia bilang kami, maksudnya siapa? Siapa kami itu? Kita berdua. Maksudmu kalian berdua atau orang lain? Tidak ada orang lain. Kalian sudah lama main begini. Aku baru saja mengetahuinya. Dia adalah sahabatku sejak kelas 4. Siapa? Jadi, kenapa kamu memilih Peyton? Aku tidak memilih. Siapa yang memilih dia? Siapapun yang sedang dibicarakan oleh Anissa. Dia membuatnya seolah itu perlu. Dan aku lihat di sini, dia pikir memang perlu aku yang melakukannya. Jadi orang yang bicara dengan Anissa memberitahu mereka harus berbuat apa dengan dia. Iya. Itu lebih seperti sebuah pesan. Aku tidak tahu. Dia tidak menjelaskan secara mendalam.
Jadi, apa lagi yang sudah kalian lakukan untuk merencanakan ini? Hanya membicarakannya saja. Kalian berdua, apakah ada orang lain yang tahu tentang ini? Tidak. Jadi bagaimana kamu tahu apa kalian? Apa yang sebenarnya coba? Lakukan dengannya saat kamu menikamnya. Membunuhnya. Ya sudah, aku akan mengatakannya saja. Kami memang mencoba membunuhnya. Aku tidak tahu kenapa harus dia, tapi rasanya itu memang sangat perlu. Ini akan memberiku sebuah restoran. Mungkin Morgan percaya bahwa karena dia baru berusia 12 tahun, dia tidak bisa ditangkap. Detektif itu bertanya pada Morgan, bagaimana dia dan Anissa membuat Peyton mau masuk ke hutan. Morgan mengakui bahwa dia telah menipu salah satu dari sedikit orang yang benar-benar bisa dia sebut sebagai teman. Hal terakhir yang dia katakan padaku adalah, aku percaya padamu. Dan kemudian, dia berkata, aku benci kamu. Dan kemudian kami berbohong padanya. Anissa berkata bahwa dia akan pergi mencari bantuan. Aku tidak terlibat dalam kebohongan itu. Itu semua Anissa. Dia bilang kami akan pergi mencari bantuan. Bagaimana kalian menipunya agar dia mau turun ke sana? Kami bilang kalau kami akan pergi mengamati burung. Orang-orang yang percaya padamu jadi sangat mudah tertipu. Dan itu agak menyedihkan. Bukan sesuatu yang menyinggung. Ya, bukan sedih. Abi rasanya sedih melakukan ini. Jadi kalian bilang ke dia kalau kalian akan pergi mengamati burung. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Lalu kami bilang, kalau kami akan bermain rencana diam-diam. Lalu Anissa menyerangnya. Semuanya terjadi begitu cepat. Aku terus berusaha melupakannya. Siapa yang pertama kali menusuk dia? Aku pikir Anissa yang pertama menusuknya. Lalu aku melanjutkan. Lalu dia bilang, Morgan, pastikan dia tidak kabur. Dan kemudian aku bilang, Jadi kamu pikir itu Anissa yang pertama? Kamu yakin? iya. Tidak juga. Ini agak membingungkan. Hal lain, aku harus mengabaikan teriakan itu sepanjang hari. Sepanjang wawancara polisi Morgan, dia menyebut tentang seorang laki-laki. Tapi siapa yang akan menyuruh dua gadis berusia 12 tahun untuk menikam gadis lain? Yah, Anissa yang mengungkapkan siapa dia sebenarnya. Jadi, ada sebuah situs web bernama Trippy Pasta Wiki. Oke. Itu penuh dengan cerita-cerita horor yang memang sengaja dibuat untuk menakutimu melalui kisah-kisah tertulis dan semacamnya. Dan ada salah satunya yang disebut Slenderman. Maksudku, Slitterman. Itu Slenderman. Slenderman. Oke. Dan kami punya proxy atau Sherman, seperti yang orang-orang sebut. Maski dan tight. Dan Morgan bilang, hey Anissa, kita harus jadi proxy. Dan aku bilang, oke, gimana caranya? Dan itu sekitar akhir Desember, awal Januari. Oke. Proxy itu apa lagi? Proxy itu seperti seorang Sherman atau seperti versi mereka. Mereka adalah pembunuh dengan proxy. Proxy adalah pangeran bagi para pembunuh. Dan para pembunuh itu entah sendirian atau punya proxy. Sekarang kita tahu, Slenderman adalah karakter fiksi yang dibuat secara online. Tapi Anissa dan Morgan tidak melihatnya seperti itu. Mereka percaya dia itu nyata dan mereka takut dengan apa yang bisa terjadi jika mereka tidak menuruti perintahnya. Baiklah, jadi pada bulan Desember atau Januari, Morgan memberitahumu kayak, hey, kita harus menjadi proxy. Aku rasa begitu. Ada? Di bulan apa? Maksudku, Aku bilang, oke, bagaimana kita akan melakukannya? Dan dia bilang, kita harus membunuh Bella. Oke. Dan kamu tahu kenapa dia bilang begitu? Maksudku, kenapa dia bilang begitu? Karena katanya kami harus membuktikan bahwa kami layak di mata Slender.
Jadi, sehari setelah semua yang terjadi dengan Bella, saat kalian berjalan, kamu pikir kamu melihat Slender, orang yang sedang kamu perhatikan itu. Ya, sekali setelah Morgan menikamnya. Oke. Dia pikir mungkin kamu akan menembak Slender. Oke. Apakah kamu pikir kalian membunuh Morgan? Atau maksudku, Peyton Bella? Ya. Aku benar-benar mengalami gangguan saraf dan menyalahkan Morgan atas semuanya. Aku bilang, kamu yang menikamnya jika kamu ingin melakukan ini. Lihat, oke? Apa yang akan kita lakukan Morgan lakukan itu? Morgan bukan tipe orang yang sering menangis. Dan akhirnya, dia melepaskan semuanya dan mulai menangis. Lalu, aku hanya cuma perlu melampiaskan semuanya karena aku ketakutan. Aku ketakutan. Aku takut. Pertama, untuk diriku sendiri, dan kedua, untuk keluargaku. Karena setelah kami meninggalkan Peyton di hutan, dekat area rawa-rawa, itulah yang terjadi, katanya. Dan ada satu hal yang lupa aku ceritakan padamu. Aku semacam membuat kesepakatan dengan Slender, bahwa kalau aku tidak melakukannya, jika kami tidak membunuh Bella, dia bisa saja membunuh keluarga kami dan semua yang kami cintai. Dan aku tidak ingin itu terjadi. Jadi itulah alasan aku melakukan ini. Lalu aku benar-benar ketakutan saat itu, dan mulai berjalan cepat, mencoba untuk keluar dari sana. Aku bahkan mulai bernyanyi untuk diriku sendiri. Untuk menenangkan diriku sendiri. Ketika Morgan mengatakan kepadamu bahwa jika kita tidak melakukan ini untuk Slender, keluarga kita atau orang yang kita cintai akan dibunuh. Apa kamu benar-benar percaya itu? Ya, karena dia bisa saja setinggi 6 kaki sampai 14 kaki. Iya, seperti yang aku bilang, seorang pria tinggi yang selalu memakai setelan jas dengan dasi merah. Dia tidak punya wajah, kulitnya putih, dan atas kehendaknya sendiri, dia bisa seperti mengeluarkan sulur-sulur dari punggungnya dan mencekik korbannya. Seperti di semua cerita creepypasta ketika dia bilang dia paling sering menajatkan anak-anak. Oke, jadi aku benar-benar ketakutan mengetahui bahwa Slenderman bisa, kamu tahu, memakan seluruh keluargamu dalam 30 detik. Apakah kamu pernah membicarakan tentang membunuh Bella di saat pesta ulang tahun? Tidak terlalu sering. Kadang-kadang kami melakukannya, tapi kami pastikan untuk berbisik. Dan saat kalian berbisik, kenapa begitu? Agar tidak ada orang lain yang mendengar. Memang, busnya sangat berisik, tapi orang-orang suka menguping. Kalau ada yang mendengar, apa yang kamu khawatirkan akan terjadi? Bahwa kita akan dipenjara seumur hidup karena melakukan ini. Bagi Anissa dan Morgan, fantasi itu sudah berakhir. Sekarang datang bagian yang tidak bisa mereka hindari, konsekuensinya. Pada hari Sabtu, 31 Mei 2014, sekitar pukul 09.50 pagi, Departemen Kepolisian Waukesha diberitahu oleh seorang warga yang khawatir bahwa seorang gadis berusia 12 tahun telah ditusuk di daerah Big Bend Road di kota Waukesha. Semua tersangka memiliki ketertarikan terhadap karakter fiktif yang sering muncul di sebuah situs web yang merupakan kumpulan cerita pendek tentang kematian dan horor. Berdasarkan penyelidikan kami, diduga para tersangka telah merencanakan untuk membunuh korban selama beberapa bulan. Ketiga gadis itu menginap di rumah salah satu tersangka pada Sabtu malam 30 Mei. Pagi harinya, para tersangka pergi ke David's Park dan memancing korban ke dalam hutan dekat Jalan Big Bend di selatan Jalan Rivera untuk bermain sebuah permainan. Sesampainya di sana, salah satu tersangka menahan korban, sementara tersangka lainnya menikamnya sebanyak 19 kali di lengan, kaki, dan batang tubuhnya. Banyak luka tusukan mengenai organ vital, namun luar biasa dan syukurlah korban selamat dari serangan brutal ini. Rincian kasus ini membuat semua orang benar-benar tidak percaya. Para penyelidik akhirnya menyimpulkan bahwa Morgan menikam Peyton berkali-kali, sementara Anissa harus lari.
Bagaimana dua gadis SMP bisa melakukan kejahatan yang begitu mengejutkan? Kepala Polisi Waukesha punya peringatan yang harus didengar oleh setiap orang tua. Internet telah mengubah cara kita hidup. Internet penuh dengan informasi dan situs-situs luar biasa yang mendidik dan menghibur. Internet juga bisa dipenuhi dengan hal-hal gelap dan jahat. Internet juga telah memberikan kesempatan bagi para predator anak untuk menjangkau anak-anak kita, seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Akses internet tanpa pengawasan dan tanpa batasan oleh anak-anak merupakan masalah yang kian besar dan mengkhawatirkan. Hal ini seharusnya menjadi peringatan bagi para orang tua. Anissa Weier dan Morgan Geyser masing-masing didakwa dengan percobaan pembunuhan tingkat pertama. Jaksa wilayah mengumumkan bahwa kasus ini tidak akan berlangsung di pengadilan anak. Kedua gadis itu akan diadili sebagai orang dewasa. Kasus ini kemudian menarik perhatian internasional. Sementara Anissa dan Morgan berada di balik jeruji besi, Peyton menghadapi perjuangan yang berbeda, yaitu pemulihan. Dia keluar dari rumah sakit 1 minggu setelah nyaris dibunuh. Meskipun luka fisiknya pada akhirnya akan sembuh, pemulihan mentalnya akan memakan waktu jauh lebih lama. Ingat, Peyton menganggap Morgan sebagai teman, dan sekarang Morgan serta temannya Anissa dituduh menikamnya dan membiarkannya mati di hutan. Dia dengan berani kembali ke sekolah pada musim gugur, tetapi selama bertahun-tahun, Peyton hidup dengan trauma dan ketakutan. Dia kemudian mengakui dalam sebuah wawancara bahwa dia tidur dengan gunting patah di bawah bantalnya karena apa yang telah Morgan dan Anissa lakukan padanya. Dari tahun 2014 hingga 2017, kasus Morgan dan Anissa diproses melalui pengadilan. Selama bertahun-tahun, mereka ditahan di pusat penahanan remaja dengan pengamanan ketat, tetapi mereka juga menghabiskan beberapa waktu di rumah sakit jiwa milik negara. Beberapa evaluasi kompetensi diperintahkan untuk menentukan apakah kedua gadis itu bahkan bisa diadili. Pada tahun 2017, salah satu kasus mereka mulai berjalan. Anissa Weier mengaku bersalah atas tuduhannya dengan sebuah kejutan. Dia mengaku bersalah atas percobaan pembunuhan tingkat 2 yang disengaja, tetapi tidak bertanggung jawab secara pidana karena gangguan atau cacat mental. Selama sidang pengakuan bersalah pada Agustus 2017, Anissa, yang sekarang sudah remaja, mengatakan kepada hakim, "Saya percaya bahwa jika saya tidak melakukannya, Slenderman akan datang dan menyerang serta membunuh saya, teman-teman saya, dan keluarga saya." Pengadilan menerima pengakuan bersalahnya, tetapi kasusnya tetap akan dibawa ke hadapan juri dalam apa yang dianggap sebagai tahap kedua persidangan. Pada tahap ini, juri akan memutuskan apakah Anissa akan dijatuhi hukuman penjara atau ditempatkan di fasilitas kesehatan jiwa milik negara. Pernyataan pembukaan berlangsung pada bulan berikutnya. Dari sudut pandang negara, mereka percaya Anissa seharusnya dipenjara. Asisten Jaksa Wilayah Kabupaten Waukesha, Kevin Osborne, berpendapat bahwa penyakit mental tidak seharusnya memberikan Anissa jalan pintas untuk lolos dari penjara. Ada berbagai macam penyakit atau gangguan mental. Saya berani bilang kebanyakan orang memilikinya. Tapi jika kita mengatakan semua penyakit atau gangguan mental akan membebaskan seseorang dari tanggung jawab pidana, penjara akan kosong karena pada dasarnya semua orang memilikinya. Saya takut ketinggian. Apakah itu penyakit mental? Iya. Apakah itu membenarkan saya melakukan hal-hal seperti yang dilakukan terdakwa dalam kasus ini? Tentu saja tidak. Anda akan mendengar bukti bahwa mereka telah merencanakan ini selama berbulan-bulan. Itu sebenarnya tidak memiliki kesan langsung seperti yang saya bayangkan tentang kata langsung. Kedua, Anda akan mendengar bahwa pada hari kejadian ini, hari ketika mereka memutuskan untuk melakukannya, setelah merencanakannya di bus dan selama berbulan-bulan, Anissa terbangun. Ketiga gadis itu tidur di kamar yang sama. Rencana awalnya adalah bangun di tengah malam, membunuh Peyton, lalu pergi. Dan Anissa bangun jam 1.30, mencoba membangunkan Morgan. Dan Morgan bilang, tidak, ini terlalu awal, kita tidak akan melakukannya sekarang. Jika mereka benar-benar takut akan bahaya langsung terhadap diri mereka sendiri atau keluarga mereka dari karakter fiksi yang tampaknya tahu segalanya dan melihat segalanya, bukankah mereka akan berpikir, waduh, kalau kita tidak bangun sekarang dan melakukan ini, Slenderman akan marah. Itu bukan yang terjadi. Mereka tidak melakukannya. Mereka kembali tidur. Morgan memegang pisaunya. Ingat, kita seharusnya percaya bahwa Morgan adalah karakter dominan di sini yang menuntun Anissa ke jalan yang salah. Namun, itu terjadi di hutan. Di hutan. Morgan memegang pisau. Apa yang dilakukan Anissa? Morgan menahan diri. Dia menunggu. Dan dia berkata, mengamuk saja, lakukan saja. Itu Anissa. Bukan Morgan yang memulai aksi terakhir. Morgan adalah orang yang melakukan penusukan. Saya tidak menyangkal itu.
tapi itu atas perintah Anissa. Pihak penuntut berargumen bahwa Anissa ikut serta dalam penusukan brutal ini bukan untuk menyenangkan Slenderman, tapi Morgan Geyser. Lalu, kenapa dia melakukannya? Dan saya pikir jawabannya ada di bagian pernyataan pembuka Tuan Smith. Dia tidak punya teman. Dia kesepian. Dia depresi. Dan tiba-tiba, Morgan menjadi temannya. Dan Morgan ingin melakukan ini. Jadi, apa yang perlu dia lakukan? Dia mengikuti saja karena dia ingin menjaga satu-satunya persahabatan yang dia miliki. Bukan karena dia takut, tapi karena dia kesepian dan dia menginginkan sesuatu. Dia ingin persahabatan dengan Morgan dan dia tidak ingin itu berakhir. Dia tidak ingin berada dalam situasi di mana Morgan berkata, "Kalau kamu tidak mau membantuku, aku tidak mau jadi temanmu lagi," karena itu satu-satunya yang dia punya. Dan dia ingin menjadi pengikut Slenderman, yang berbeda dengan rasa takut bahwa Slenderman akan membunuh keluargamu. Sementara itu, pengacara pembela Anissa, Joseph Smith, tidak menyangkal peran Anissa dalam penusukan tersebut. Sebaliknya, dia berargumen bahwa Anissa menderita masalah kesehatan mental yang tidak terdiagnosis dan delusi. Keduanya percaya bahwa satu-satunya cara mereka bisa mencegah hal itu adalah dengan menjadi pengikut Slenderman. Namun, untuk membuktikan kepada Slenderman bahwa mereka layak menjadi kaki tangan, mereka harus membunuh seseorang yang dekat dengan mereka. Setelah melakukan itu, mereka harus meninggalkan keluarga yang mereka cintai dan sayangi, serta mempertaruhkan nasib mereka di tangan Slenderman. Bagaimana Anissa bisa mempercayai hal ini? Anissa dan Morgan menemukan Slenderman di internet pada bulan November 2013. Mereka berdua berusia 11 tahun pada saat itu. Di Creepypasta Wiki, mereka mengetahui bahwa Slenderman adalah salah satu dari banyak karakter yang memangsa, terutama anak-anak. Selain Slenderman, ada juga Jeff the Killer dan Zalgo, antara lain. Saat mereka menjelajahi wiki tersebut, mereka menemukan bukti bahwa Jeff the Killer itu nyata. Salah satu daya tarik dari situs wiki Creepypasta itu adalah niat dari pembuatnya untuk membuat kisah penampakan Slenderman dan karakter seperti Jeff the Killer terlihat otentik. Ada transkrip wawancara polisi dengan orang-orang yang telah melihat Slenderman. Ada transkrip wawancara psikiater dengan orang-orang yang telah melihat Slenderman. Di wiki, Anissa dan Morgan menemukan rekaman video testimoni dari orang dewasa yang tampak tulus dan lebih tua yang menceritakan pengalaman mereka melihat Slenderman di dunia nyata. Anissa dan Morgan menemukan artikel dari potongan koran yang mengkonfirmasi bahwa Jeff the Killer benar-benar ada. Jadi, mereka tahu bahwa Slenderman itu ada, dan mereka tahu bahwa dia ada di dekat mereka. Jadi untuk melindungi diri mereka dan keluarga mereka, mereka harus bertindak. Dr. Michael Caldwell, seorang ahli di bidang psikologi anak, kami langsung menghubunginya karena kami ingin sejak awal mengetahui dari seorang ahli, segera setelah kejadian ini, apa penyebabnya. Dia bertemu dengannya beberapa kali mulai Juli 2014. Jadi itu tak lama setelah kejadian ini terjadi. dia mendiagnosisnya sebagai skizotipal. Saya tahu Anda mungkin belum pernah mendengar istilah itu sebelumnya, tapi itu adalah gangguan mental yang termasuk dalam spektrum skizofrenia. Saya tahu banyak orang yang sudah akrab dengan spektrum autisme. Seseorang bisa memiliki tingkat karakteristik autisme yang berbeda-beda. Mirip dengan spektrum autisme, skizofrenia juga memiliki spektrum, dan para dokter akan menjelaskan itu kepada Anda. Tapi apa artinya itu bagi Anissa adalah bahwa dia memiliki kecenderungan untuk lebih mudah menerima keyakinan yang tidak nyata atau berdasarkan delusi. Morgan juga didiagnosis dengan skizofrenia.
Bersama-sama, Anissa dan Morgan berada di bawah perintah dan kendali dari suatu waham yang sama-sama mereka anut. Gangguan delusi bersama melibatkan keterikatan kuat pada pikiran atau keyakinan yang tidak berpijak pada kenyataan oleh dua orang yang memiliki hubungan dekat. Orang utama dan orang kedua sama-sama terpengaruh oleh pertukaran keyakinan delusi tersebut sebagai akibat dari hubungan yang sangat dekat itu. Jadi Anissa dan Morgan, dua anak berusia 11 tahun, saling menemukan satu sama lain, dan tak lama setelah itu, Anissa kehilangan kontak dengan kenyataan dan menjadi korban delusi tersebut. Selama tahap persidangan ini, pihak pembela yang memikul beban pembuktian. Mereka memulai kasus mereka dengan memanggil seseorang yang paling mengenal Anissa, ayahnya, William Weyer. Saat dia bersekolah di Prairie Middle School, maksud saya Prairie Grade School, apakah pernah ada masa di mana terjadi kesulitan di rumah? Ya. Ibu Anissa dan saya sudah bercerai. Kami sedang menjalani proses perceraian saat Anissa masih di sekolah dasar di Prairie. Ayah Anissa bersaksi bahwa setelah perceraian, dia melihat perubahan pada perilaku Anissa. Anissa menjadi lebih pendiam dan tertutup. Tapi dia mengatakan bahwa dia tidak melihat perubahan itu sebagai tanda akan terjadi sesuatu, bahkan ketika Anissa mulai berteman dengan Morgan. Pertama kali saya berinteraksi dengan Morgan adalah saat mengantar Anissa ke halte bus dan melihat Morgan turun dari bukit menuju halte bus. Apa yang kamu perhatikan tentang Morgan? Persepsi awal saya tentang Morgan adalah bahwa dia penasaran. Suatu hari, dia datang ke halte bus mengenakan topeng, sepertinya topeng Halloween salah satu Teenage Mutant Ninja Turtles. Ada satu kesempatan di mana dia datang ke halte bus mengenakan telinga Falcon dari Star Trek. Dan itu terlihat tidak biasa. Ya, maksud saya, untuk anak berusia 12 tahun itu hanya terlihat seperti dia bercanda saja. Tapi saya sudah bertanya pada Anissa, saya bilang, kamu tahu ada apa di sini? Dia bilang, ya memang begitu Morgan. Apakah Anda pernah menyadari bahwa putri Anda mungkin membutuhkan bantuan kesehatan mental? Dari sudut pandang saya, tidak. Apakah pernah ada saat di mana dia mengungkapkan bahwa dia melihat atau mengalami hal-hal yang tidak dialami orang lain? Ada suatu kejadian ketika Anissa berusia sekitar 10 tahun. Dia sudah pergi tidur malam itu. Tak lama kemudian, dia memanggil ibunya dan saya. Kau tahu, dia melihat sesuatu di lemarinya sedang menatapnya. Jadi, kau tahu, itu ketakutan khas anak 10 tahun tentang monster di lemari. Kami menyalakan lampu. Kami membuka lemari. Tidak ada apa-apa di sana. Kami bertanya padanya apa yang dia lihat. Dia mengaku melihat sepasang mata merah menatapnya dari dalam lemarinya. Jadi, untuk mencoba menenangkannya, kau tahu, kami memikirkannya. Jendela kamar tidurnya menghadap ke East Avenue. Dia memiliki tirai berwarna merah muda cerah yang tergantung di kamarnya. Jadi saya mengajukan pertanyaan padanya. Kau tahu, menurutmu mungkinkah itu sebenarnya cahaya lampu depan mobil seseorang yang menyorot melalui tirai merah muda? Dan itulah yang dia lihat di lemarinya. Dia bilang ya, dan disitulah kami mengakhirinya. Malam itu dia tidur tanpa masalah lagi. Juri juga mendengar kesaksian dari mantan teman sekelas Anissa yang hanya diidentifikasi sebagai KN. Tapi apakah kesaksian KN membantu kasus pembelaan atau penuntutan? Dan apakah kamu ingat pernah berbicara dengan Anissa tentang proksi? Ya. Dan apakah kamu ingat pernah berbicara dengan Anissa tentang keinginannya untuk menjadi proksi? Ya, seingatku hanya sekali saja. Apakah kamu tahu, apakah itu terjadi sebelum 31 Mei 2014? Ya. Oke, dan apakah kamu ingat apa yang dikatakan Anissa tentang menjadi seorang proksi? Dia mengatakan sesuatu yang salah, seperti aku menemukan cara untuk menjadi seorang proksi. Kamu harus membunuh salah satu temanmu. Dan saat aku menatapnya, seperti, apa maksudmu? Dia bilang, jangan khawatir, itu bukan kamu. Hanya sekali Anissa memberitahumu tentang bagaimana cara menjadi seorang proksi. Benar begitu? Iya. Dan bagaimana reaksimu ketika dia memberitahumu tentang itu? Aku agak bingung, tapi aku tidak benar-benar berpikir dia akan melakukannya, karena dia tidak terlihat seperti orang yang seperti itu.
Tapi, apa kata para ahli tentang hal itu? Mari kita simak penjelasan psikolog forensik Dr. Michael Caldwell. Pertama, saya percaya bahwa pada hari itu dia benar-benar yakin bahwa dia percaya pada Slenderman. Dia percaya bahwa dia dan Morgan Geyser punya pemahaman tersendiri bahwa kamu tahu Slenderman itu nyata. Dan tidak ada orang lain yang tampaknya bisa memahami hal itu. Dan komponen kedua dari gangguan delusi adalah orang tersebut merasa terdorong, bahwa mereka terdorong untuk bertindak. Berdasarkan delusi itu, itulah yang membuatnya menjadi gangguan. Jika seseorang memiliki delusi dan mereka hanya duduk di rumah, bermain video game atau apapun dan tidak pernah bertindak berdasarkan delusi itu, maka itu adalah delusi, tapi bukan gangguan delusi. Jadi orang dengan gangguan delusi memiliki kebutuhan yang sangat kuat untuk menyelamatkan dunia atau menyelamatkan keluarga mereka atau sesuatu seperti itu. Dan mereka tidak bisa melepaskan hal itu. Jadi ada dua komponen dalam hal ini. Yang pertama adalah apakah dia benar-benar memahami kesalahan dari perilakunya. Saya pikir dia memahami bahwa perilaku itu akan menjadi tindakan kriminal, bahwa mereka bisa ditangkap. Tapi dengan meyakini bahwa ini adalah kekuatan jahat yang tidak bisa dipahami siapapun kecuali dirinya sendiri dan Morgan Geyser, itu membebankan kewajiban moral kepadanya. Untuk mencoba melindungi dirinya sendiri dan keluarganya dari hal mengerikan ini. Dan menurut saya, dalam pikirannya, dia bertindak karena rasa altruisme, bahwa dia sedang menyelamatkan seseorang dan itu adalah pilihan moral yang sangat sulit. Jadi dalam hal itu, saya rasa dia tidak sepenuhnya memahami kesalahannya, meskipun dia mengerti bahwa perilaku itu melanggar hukum. Saya rasa dia tidak sepenuhnya memiliki kemampuan yang utuh untuk memahami kesalahan dari perilaku tersebut. Kedua, jika Anda tidak sepenuhnya mengerti, jika Anda tidak sepenuhnya memahami apa yang sebenarnya Anda lakukan, Anda tidak mengerti semua konsekuensi dan semua hal itu. Jika Anda tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu karena gangguan mental, maka Anda tidak memiliki kemampuan penuh untuk mematuhi apa yang diharuskan hukum. Anda terdorong untuk melakukan suatu tindakan yang seperti itu. Adalah ilegal. Tapi Anda tidak memiliki kapasitas penuh untuk mengendalikan tindakan Anda karena Anda tidak benar-benar memahami sifat dari apa yang Anda lakukan. Setelah berhari-hari mendengarkan kesaksian, masing-masing pihak mendapat satu kesempatan terakhir untuk berargumen di hadapan juri. Jika Anda merangkum semua ini, sebenarnya sangat sederhana. Intinya adalah, apakah dia harus melakukannya atau dia ingin melakukannya? Jika dia merasa dia harus melakukannya, jika dia benar-benar percaya Slenderman akan membunuhnya atau keluarganya, maka mungkin dia tidak bisa memenuhi persyaratan hukum. Tapi ini bukan keadaan terpaksa. Ini bukan soal membunuh atau dibunuh. Hal konyol tentang ini adalah, saya tidak langsung tahu saya dalam bahaya sampai setelah Morgan menikam Peyton. Itu yang dia katakan kepada detektif Trussoni. Itu kebenarannya. Itu bukan soal membunuh atau dibunuh, itu kemauan sendiri. Dan karena itu adalah keinginan, dia bisa mematuhi hukum. Itu adalah sebuah pilihan. Dalam kasus ini, satu-satunya bukti yang Anda miliki adalah bahwa Anissa Weier memenuhi standar untuk dinyatakan tidak bertanggung jawab secara pidana karena penyakit atau cacat mental. 3 dokter-dokter telah mendiagnosisnya dengan penyakit atau cacat mental, yaitu gangguan delusi. Mereka menjelaskan bahwa delusi tersebut begitu kuat sehingga mencegah Anissa untuk menyesuaikan perilakunya dengan persyaratan hukum. Dr. Caldwell yang memeriksanya kurang dari 2 bulan setelah kejadian juga percaya bahwa meskipun dia tahu itu ilegal, secara keseluruhan dia tidak memahami kesalahannya. Para dokter sampai pada kesimpulan ini setelah meninjau semua informasi, termasuk seluruh rekaman pernyataan. Dan sekali lagi, seperti yang saya katakan, mungkin yang paling penting, mereka juga melihat apa yang masuk ke dalam pikiran anak-anak ini saat mereka belajar tentang Slenderman, tentang creepypasta, tentang kehidupan di Slender Mansion. Di hutan Nagala yang sedang mereka tuju, bahwa mereka tahu apa yang dikatakan oleh kedua gadis itu. Mereka tahu dari laporan polisi. Juri memiliki tugas besar yang harus mereka emban, dan mereka tidak mengambil keputusan dengan cepat. Mereka berunding selama 11 jam sebelum kembali dengan keputusan mereka. Pengadilan akan membacakan putusan.
Kami, para juri, memutuskan sebagai berikut. Pertanyaan 1. Pada saat kejahatan dilakukan, apakah terdakwa memiliki penyakit atau cacat mental? Jawabannya adalah ya, oleh 10, tidak, oleh 2. Pengadilan, saya mengabulkan putusan sesuai dengan yang telah diputuskan. Berdasarkan itu, saya akan menyatakan bahwa Anissa Weier dinyatakan tidak bersalah karena alasan gangguan jiwa atau cacat mental atas tuduhan yang dikenakan, yaitu percobaan pembunuhan tingkat 2 dengan sengaja, turut serta dalam tindak pidana dengan menggunakan senjata berbahaya. Gadis yang kini berusia 16 tahun itu terhindar dari penjara. Sementara Anissa menunggu vonis, kasus Morgan terus berlanjut. Dia memutuskan untuk tidak menjalani sidang juri dan menerima kesepakatan pengakuan bersalah dari jaksa yang juga memungkinkannya untuk menghindari penjara. Sama seperti Anissa, Morgan akan menjalani hukumannya di fasilitas kesehatan jiwa milik negara. Penjatuhan vonis untuk Morgan dijadwalkan pada awal tahun 2018. Pada bulan Desember 2017, penjatuhan vonis untuk Anissa Weier berlangsung. Kami belum pernah mendengar kabar darinya sejak interogasi polisi 3 tahun sebelumnya. Sekarang kami mendengar kabar darinya lagi. Apakah dia menyesal sama sekali? Saya hanya ingin semua orang yang terlibat dalam hal ini tahu bahwa saya memang bertanggung jawab atas kejadian ini. Dan bahwa saya akan melakukan apapun yang harus saya lakukan untuk memastikan bahwa saya tidak mengalami delusi atau apapun lagi. Dan saya ingin semua orang yang terlibat tahu bahwa saya sangat menyesali semua yang terjadi hari itu. Dan bahwa saya tahu bahwa tidak ada yang saya katakan akan memperbaiki keadaan ini, Yang Mulia. Dan tidak ada yang saya katakan akan memperbaiki apa yang sudah saya hancurkan. Saya hanya berharap dengan mempertanggungjawabkan diri saya sendiri dan membuat diri saya bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan pada hari itu, saya bisa bertanggung jawab dan memastikan ini tidak terjadi lagi. Saya tidak akan pernah membiarkan ini terjadi lagi. Saya akan melakukan apapun yang harus saya lakukan untuk memastikan ini tidak terjadi. Saya akan melakukan apapun yang harus saya lakukan untuk memastikan ini tidak terjadi. Dan saya tahu, kamu sudah pernah mendengarnya sebelumnya, dan mungkin akan mendengarnya lagi. Tapi itu memang kenyataannya. Dan saya minta maaf. Peyton dan keluarganya tidak menghadiri sidang vonis Anissa, tetapi kehadiran mereka tetap terasa di ruang sidang saat hakim membacakan surat yang ditulis oleh Ibu Peyton. Nona Lawler berbicara tentang alasannya membawa mereka ke hari ini dan apa yang membuatnya menulis surat tersebut. Dan itu mengatakan alasan-alasan untuk menyetujui menerima kesepakatan pengakuan bersalah untuk Morgan dan Anissa. Pertama, karena kami percaya itu adalah hal terbaik yang bisa dilakukan untuk memastikan. Peyton tidak perlu bersaksi. Membuatnya makin trauma, padahal itu tidak sepadan. Itu hasil yang sangat praktis, tapi memang benar begitu. Sama seperti saat kamu berjalan di jalan, dan seseorang melihat bekas lukamu, kembali ke sana dan mengalami semuanya lagi dengan menceritakannya, akan sangat traumatis, dan itu akan menjadi luka baru baginya, keluarganya, dan juga komunitas. Dan yang kedua, karena Peyton merasa penempatan di fasilitas kesehatan mental adalah keputusan terbaik untuk kedua gadis itu. Meskipun Peyton percaya bahwa fasilitas kesehatan mental adalah tempat terbaik untuk Morgan dan Nessa, dia masih merasa takut akan keselamatannya. Dia masih tidur dengan jendela tertutup, terkunci, dan pengaman terpasang. Dia masih menolak untuk membuka tirainya. Surat ini menjadi pengingat kuat bahwa kasus ini bukan tentang Slenderman atau hiruk-pikuk media yang mengikutinya. Ini tentang apa yang terjadi pada Peyton Lawler, seorang gadis berusia 12 tahun yang hampir terbunuh tanpa alasan. Hakim memerintahkan Anissa untuk menjalani perawatan selama 25 tahun ke depan di Institut Kesehatan Mental Winnebago. Lalu pada bulan Februari 2018, Morgan Geyser mengetahui hukumannya. Saya puas bahwa ada cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa Nona Geyser menimbulkan risiko dan bahwa dia berisiko melakukan tindakan berbahaya. Bahwa dia menimbulkan risiko besar terhadap cedera fisik pada dirinya sendiri, orang lain, atau properti. Pendekatan paling aman, pendekatan terbaik untuk memastikan bahwa Nona Geyser berhasil dan bahwa masyarakat terlindungi adalah dengan memastikan bahwa dia mendapatkan perawatan di institusi. Ketika saya mempertimbangkan semuanya, masa penempatan selama 40 tahun tampak masuk akal dan adil.
dengan mempertimbangkan keadaan unik dari kasus ini. Jadi saya akan memutuskan bahwa penempatan itu berlangsung selama 40 tahun. Itu waktu yang sangat lama. Dan ketika saya memikirkan dan merenungkannya, 40 tahun bagi seorang anak berusia 15 tahun, betapa lamanya waktu itu. Namun, ini bukan hanya tentang Nona Geyser. Fokus kita sampai batas tertentu adalah pada statusnya saat ini. Tapi ini adalah masalah perlindungan masyarakat. Ini adalah masalah untuk memastikan tidak ada residivisme. Ini adalah masalah untuk memastikan bahwa Nona Geyser tidak mengalami situasi keluar masuk di mana dia akhirnya kembali ke masyarakat, lalu segalanya berantakan dan dia kembali lagi. Morgan juga dikirim ke Institut Kesehatan Mental Winnebago untuk menjalani perawatan. Selama bertahun-tahun, sepertinya kisah ini seolah sudah selesai. Kali berikutnya, kasus ini kembali menjadi sorotan nasional adalah pada tahun 2019, ketika Peyton duduk bersama David Muir dari ABC untuk wawancara pertamanya di depan kamera. Pada tahun 2019, Peyton kini berusia 17 tahun. Dia masih membawa bekas fisik dari serangan yang hampir merenggut nyawanya. Tapi dia mengatakan kepada ABC News bahwa bekas lukanya adalah bagian dari dirinya dan dia tidak punya apapun untuk disembunyikan. Peyton ditanya jika dia punya kesempatan untuk mengatakan sesuatu kepada Morgan, apa yang akan dia katakan? Secara mengejutkan, dia mengatakan bahwa dia mungkin akan berterima kasih kepada Morgan karena serangan itu membentuk siapa dirinya sekarang. Dia merasa panggilannya sekarang adalah untuk membantu orang lain. Dia mengungkapkan bahwa dia ingin mengejar karir di bidang kedokteran, dan keputusan itu dipengaruhi oleh dokter dan perawat yang telah menyelamatkan hidupnya. Namun saat Peyton melanjutkan hidupnya, kisah Anissa memasuki babak baru ketika dia mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari fasilitas kesehatan jiwa milik negara. Pada 10 September 2021, Anissa berusia 19 tahun. Setelah bertahun-tahun menjalani perawatan, dia kembali di hadapan hakim yang sama yang sebelumnya menjatuhkan hukuman puluhan tahun di fasilitas kesehatan jiwa negara. Namun, kali ini, hakim tersebut tidak memutuskan hukuman. Laporan tersebut merekomendasikan agar Nona Wire dibebaskan sesuai rencana untuk tinggal bersama ayahnya di rumah ayahnya. Tentu saja, pengadilan sudah akrab dengan kasus ini berdasarkan keterlibatan pengadilan dalam perkara tersebut. Saya telah membaca laporan pembebasan bersyarat dan rencana pembebasan bersyaratnya. Saya puas dengan penambahan yang telah kami buat, khususnya terkait sistem GPS, bahwa ini adalah laporan yang adil dan masuk akal. Tentu saja, ini memberikan perlindungan bagi masyarakat, serta korban. Selain itu, ini juga memberikan perlindungan bagi Nona Wire. Penting bagi kita untuk mempertimbangkan semua individu yang terlibat dalam laporan seperti ini. Saya puas bahwa ini masuk akal. Ini memberikan perlindungan yang baik sejauh menyangkut komunitas. Ini juga memberikan rencana rehabilitasi yang baik bagi Nona Wire. Jadi, saya akan menyetujui rencana tersebut. Anissa Weir dibebaskan dari Institut Kesehatan Mental Winnebago setelah 3,5 tahun. Dia akan tetap berada di bawah pengawasan manajer kasus negara bagian yang akan memantau dirinya hingga berusia 37 tahun, sesuai dengan lamanya masa penempatannya. Tahun berikutnya, Morgan juga tampaknya ingin mendapatkan kesempatan untuk pembebasan bersyarat. Pada bulan Juni 2022, pengacara Morgan mengajukan petisi resmi pertamanya untuk pembebasan bersyarat. Tidak diragukan lagi, seorang hakim akan memandang kasus Morgan secara berbeda dari kasus Anissa. Itu semata-mata didasarkan pada peran yang dimainkan masing-masing gadis dalam serangan brutal tersebut. Ingat, detektif menyimpulkan bahwa Morgan menikam Peyton sebanyak 19 kali. Hal ini mungkin juga terpikirkan oleh pengacara Morgan, karena 2 bulan setelah mengajukan permohonan pembebasan bersyarat, mereka memilih untuk menarik kembali petisinya. Pada Mei 2023, Morgan kembali mengajukan permohonan pembebasan bersyarat. 2 bulan kemudian, kejadian yang sama terulang. Pengacara Morgan menarik kembali petisi mereka. Anthony Cotton, pengacara Morgan Geyser, mengatakan bahwa Morgan mengalami kemajuan besar dalam perawakan dan seharusnya siap untuk dibebaskan pada tahun 2024. Tapi benarkah demikian? Morgan hadir di ruang sidang Kabupaten Waukesha pada tanggal 10 April 2024. Hakim Michael Boren mendengarkan kesaksian dari 2 psikolog yang ditunjuk pengadilan, Dr. Deborah Collins dan Dr. Brooke Lundberg. Sekarang Morgan sudah berusia awal 20-an. Banyak orang bertanya-tanya apakah pengobatan benar-benar membantunya. Tapi jika itu terjadi, jika dikabulkan, dan jika dalam beberapa bulan ke depan, sebut saja 2 bulan, Anda tidak menyebutkan jumlah bulan dalam laporan Anda, misalnya 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Selama periode waktu itu, jika Morgan terus berada di jalur yang sama dan terus melakukan hal-hal yang Anda jelaskan di sini, maka Anda akan mengatakan bahwa sudah tepat baginya untuk berada di masyarakat, benar? Nanti akan ada saatnya saya berpendapat demikian.
Saya memperkirakan atau setidaknya meyakini dia akan siap untuk pembebasan bersyarat dalam beberapa bulan mendatang. Oke. Berapa bulan itu jika Anda harus memperkirakannya? Apakah 2 bulan? Saya tidak tahu. Mari kita anggap saja secara hipotetis, jalur yang sudah kamu lihat bersama Morgan, perkembangan positif yang sudah kamu lihat, mari kita anggap saja itu terus berlanjut persis seperti yang sudah kamu lihat. Apakah 2 bulan lagi di Winnebago sudah cukup? Perkiraan terbaik saya adalah 6-12 bulan. Dan untuk lebih langsung menjawab pertanyaan yang saya tahu diajukan oleh pengadilan kemarin dan juga sudah disinggung, Anda tidak percaya bahwa Nona Geyser memalsukan gejala untuk menghindari tanggung jawab atas tindak pidana yang mendasari perkara ini, benar? Benar. Begitu juga dengan tim medis dan penyedia perawatan lainnya selama ini, benar? Benar. Jadi kesimpulan umumnya adalah bahwa ada gejala psikosis pada saat itu, dan gejala itu memang berlangsung. Apakah juga benar bahwa kini konsensusnya juga bahwa kondisinya sudah berkembang, sehingga gejala itu tidak lagi muncul dalam jangka waktu lama? Jika kita melihat secara spesifik pada ide-ide delusi tertentu yang berkontribusi pada tindak pidana yang mendasari perkara ini, ya, benar sekali bahwa sudah tidak ada lagi keyakinan terkait misalnya Slenderman selama beberapa tahun. Jika kita berbicara tentang gejala secara lebih luas, masih ada kekhawatiran yang berlanjut. Di luar pihak pembela, hanya 2 saksi yang mendukung Morgan untuk diberikan pembebasan bersyarat, Dr. Kenneth Robbins dan Dr. Caleb Pope, apa pendapat Anda secara khusus tentang Morgan dan permohonannya untuk pembebasan bersyarat? Pendapat saya adalah bahwa ini adalah waktu yang tepat baginya untuk diberikan pembebasan bersyarat. Dalam laporan Anda mengatakan bahwa ini adalah waktu yang ideal baginya untuk dibebaskan. Mengapa saat ini adalah waktu yang ideal? Karena Morgan telah mengalami kemajuan yang cukup drastis dan membutuhkan hal-hal yang tidak lagi dapat diberikan oleh institusi ini. Saya pikir dia sangat mendapatkan manfaat dengan berada di Winnebago dalam banyak hal. Tetapi saya rasa dia sudah mencapai batas dari apa yang bisa Winnebago bantu untuknya. Tidakkah ada indikasi bahwa dia berbahaya saat ini? Dan menurut saya hal-hal yang dibutuhkan Morgan, bantuan dalam bersosialisasi, bantuan dalam pendidikan, bantuan untuk menjadi mandiri adalah hal-hal yang tidak bisa lagi disediakan Winnebago secara efektif. Oke, jadi tidak ada lagi perawatan yang bisa dia jalani di Winnebago. Tidak ada lagi perawatan yang bisa dia jalani di Winnebago. Jadi masih ada perawatan lain. Hanya saja menurutku kekurangan dari berada di Winnebago lebih besar daripada manfaat apapun yang bisa dia dapatkan dari perawatan yang ditawarkan di sana. Anda tahu bahwa keduanya saat ini menganggap Morgan tidak cocok untuk dibebaskan bersyarat? Saya memang mendengar kesaksian mereka tentang hal itu. Dan mereka percaya bahwa Morgan masih merupakan risiko besar untuk membahayakan dirinya sendiri atau orang lain. Saya memang mendengar kesaksian mereka tentang hal itu. Maaf, saya memang mendengar kesaksian mereka tentang hal itu. Anda tidak setuju dengan itu? Saya rasa saya mungkin lebih setuju dengan penilaian Dr. Robbins tentang situasinya. Morgan sudah tidak menunjukkan tanda-tanda berbahaya selama beberapa tahun terakhir. Dan saya memang berpikir pada titik ini sangat penting baginya untuk beralih ke kehidupan bermasyarakat demi mendukung perkembangannya lebih lanjut. Anda tidak percaya bahwa 6 bulan dari sekarang dia akan menjadi kurang siap untuk masuk ke masyarakat, bukan? Tidak. Tapi saya memang berpikir bahwa masa kritis untuk perkembangan itu sedang berakhir, seperti yang diidentifikasi oleh Dr. Robbins. Setelah bertahun-tahun menjalani perawatan dan evaluasi psikiatri, keputusan untuk memberikan pembebasan bersyarat kepada Morgan ada di tangan hakim. Pengadilan ini puas dengan bukti yang jelas dan meyakinkan bahwa Nona Geyser memang menimbulkan risiko besar berupa cedera fisik bagi dirinya sendiri, orang lain, atau kerusakan properti yang serius seperti yang sudah saya jelaskan. Sekarang dia bekerja keras. Dia terus melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Tapi itu tidak mengubah risiko ini. Ingat bahwa yang menjadi perhatian masyarakat adalah risiko yang berbahaya. Masyarakat juga sangat peduli dengan apa yang terjadi pada Nona Geyser.
Penentuan akhir tentang tingkat bahaya memerlukan penyeimbangan yang cermat antara kepentingan masyarakat untuk mendapatkan perlindungan dari perilaku berbahaya dengan kepentingan orang yang dibebaskan dalam kebebasan pribadi serta otonomi. Jadi itulah keseimbangannya. Tetapi keseimbangannya adalah kepentingan publik untuk terlindungi dari perilaku berbahaya. Dalam keadaan seperti ini, pengadilan ini yakin bahwa keseimbangan berpihak pada kepentingan publik dan hal itu didukung oleh bukti yang jelas dan meyakinkan. Jadi dalam perkara ini, setelah mendengar semua bukti yang kredibel, yang menurut saya telah disampaikan dengan sangat baik oleh pihak negara maupun pembela, saya yakin bahwa permohonan tersebut harus ditolak. Meskipun pembebasan bersyarat Morgan ditolak untuk saat ini, hakim masih membuka peluang. Dia akan dapat mengajukan permohonan pembebasan lagi dalam 6 bulan. Pada tanggal 6 Januari 2025, Morgan kembali ke pengadilan untuk sidang berikutnya. Tapi benarkah 9 bulan bisa membuat perbedaan sebesar itu? Pada titik ini, saya mendukung permohonannya untuk pembebasan bersyarat. Secara khusus, saya tidak percaya bahwa saat ini dia menimbulkan risiko besar yang dapat membahayakan dirinya sendiri, orang lain, atau menyebabkan kerusakan properti. Faktor-faktor pelindungnya meliputi sumber daya intelektualnya dan kemampuannya dalam memecahkan masalah. Dia telah meningkatkan keterampilan coping untuk mengelola stres yang telah dia latih dan kembangkan dengan bantuan bertahun-tahun perawatan serta tim perawatan yang dia miliki di Winnebago. Dia telah menunjukkan peningkatan kemampuan untuk mengendalikan diri dan emosi. Jadi, mengelola stres di institusi, frekuensinya berkurang dengan menggunakan fantasi atau menggunakan saya rasa saya akan mengatakan berfantasi atau menarik diri sebagai cara menghadapi masalah. Dan dia juga memiliki motivasi yang jelas untuk secara proaktif mengejar jalan hidup yang positif ke depannya. Kepatuhannya di institusi sangat luar biasa, baik dalam hal pengobatan maupun perawatan. Tidak adanya masalah perilaku di institusi, tidak adanya kekerasan terhadap orang lain di institusi maupun terhadap dirinya sendiri. Semua itu, semuanya menunjukkan bahwa dia siap untuk pembebasan bersyarat saat ini. Apakah menurut Anda hal itu akan membuatnya menjadi kurang berbahaya? Itu akan membuat Nona Kaiser menjadi kurang berbahaya jika dia diberi kesempatan untuk pindah ke tempat tinggal bersama yang diawasi dan terus berkembang sebagai pribadi. Saya tidak berpikir dia akan menjadi berbahaya bagi orang lain, baik dia berada di Winnebago atau tidak. Saya pikir ada risiko bahwa seiring waktu, jika dia dibatasi oleh hal-hal yang bisa ditawarkan Winnebago kepadanya, saya bisa membayangkan dia menjadi putus asa pada suatu saat dan berpotensi membahayakan dirinya sendiri. Jadi ya, mungkin secara ironis, saya pikir dia akan lebih aman di luar Winnebago. Setelah hakim meninjau kesaksian baru ini, ditambah evaluasi Morgan, kali ini hasilnya sangat berbeda. Jadi setelah saya meninjau semua laporan dan masalahnya, saya yakin bahwa dalam situasi ini, pengadilan akan memberikan pembebasan. Saya yakin dengan bukti yang jelas dan meyakinkan bahwa dalam kondisi saat ini, Nona Kaiser tidak menimbulkan risiko besar terhadap cedera fisik pada dirinya sendiri atau orang lain, atau kerusakan properti yang serius. Sekarang, ketika saya membuat keputusan itu, saya mempertimbangkan apa yang telah terjadi. Saya mempertimbangkan tingkat bahayanya dari apa yang terjadi pada tahun 2014. Namun, saya juga mempertimbangkan apa yang telah terjadi sejak saat itu, khususnya dalam 6 bulan terakhir. Saya mempertimbangkan pendapat dari para dokter. Tapi khususnya, dan ini telah menjadi analisis penting yang harus dilakukan pengadilan, seperti yang dibahas dalam keputusan Randall. Penentuan akhir tentang tingkat bahaya memerlukan penyeimbangan yang cermat antara kepentingan masyarakat dalam perlindungan dari perilaku berbahaya dengan kepentingan orang yang telah diputus bebas dalam kebebasan dan otonomi pribadi. Dalam melihat kasus Randall dan apa yang terjadi pada Randall, serta bagaimana keadaan Randall, ketika saya membandingkan Randall dengan Kaiser, memang ada perbedaannya. Ada perbedaan yang sangat besar dalam alasan menolak pembebasan bersyarat dalam kasus itu. Dalam kasus Randall,
dibandingkan dengan perkara ini. Ketika saya mempertimbangkan konsep tingkat bahaya itu, dan saya kembali pada apa yang terjadi serta perkembangan yang ada, Nona Geyser tidak termasuk dalam kategori yang sama dengan Tuan Randall dalam permohonannya untuk dibebaskan dan penolakan atas pembebasan tersebut. Jadi dari sudut pandang itu, saya akan mengabulkan permohonan tersebut demikian ditetapkan. Meskipun hakim mengabulkan pembebasan Morgan, dia tidak bisa begitu saja keluar dari ruang sidang. Para ahli kesehatan jiwa negara bagian harus membuat rencana pembebasan tentang di mana dia akan tinggal. Tidak seperti Anissa, rencana pembebasan Morgan tidak termasuk pulang ke rumah keluarganya. Sebagai gantinya, dia diperintahkan untuk tinggal di panti sosial. Bagi Morgan dan pengacaranya, ini adalah sebuah kemenangan. Morgan akan melakukannya. Saya sangat yakin Morgan akan baik-baik saja. Maksud saya, tentu saja, itu jelas menjadi tanggung jawabnya untuk memastikan dia menangani masalahnya dan menanggapinya dengan serius. Kita hanya bisa melakukan sebatas kemampuan kita, dan tentu saja kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Dia benar, tidak ada yang bisa memprediksi masa depan. Tapi pada bulan November 2025, kata-katanya akan memiliki makna yang berbeda. Saya menelpon mengenai salah satu penghuni saya. Baik. Dia pergi tadi malam dan melepas alat pelacak GPS, alat pemantau pergelangan kaki yang dia miliki. Baik, dan apa nama depan dan nama belakangnya? Morgan Geyser ini benar-benar mimpi buruk. Aku ingat saat berita ini tersebar dan langsung memikirkan Peyton serta keluarganya. Selama bertahun-tahun, mereka khawatir sesuatu seperti ini bisa terjadi. Sekarang mereka menjalani ketakutan terburuk mereka. Penelpon dari panti sosial tempat Morgan tinggal mengungkapkan ada seorang teman yang jauh lebih tua yang sering ingin mengunjungi Morgan. Persahabatan ini mulai menimbulkan kekhawatiran dan kecurigaan mereka ternyata benar. Teman-teman. Hei, kalian. Hei, sayangnya kalian tidak boleh berada di sini. Di luar, kami akan nongkrong. Setahu saya, di Departemen Kepolisian Robbins, kalian bisa tidur di lobi mereka. Tidak, kami baik-baik saja. Kami akan terus berpindah-pindah saja. Apa? Kami akan terus berpindah-pindah saja. Oke. Terima kasih, saya menghargainya. Maaf sudah mengganggu kalian. Oke, saya menghargai kalian karena sudah bersikap pengertian. Terima kasih banyak. Kamu sedang melihat rekaman body cam dari petugas polisi di Post Poston, Illinois. Morgan dan temannya berada di sebuah tempat pemberhentian truk, praktis terdampar setelah kehabisan uang tunai. Kalian berasal dari mana? Kami dari mana? Baiklah, kami sangat terlibat dalam program ini. Halo, South. Seberapa jauh? Tidak terlalu jauh. Kami tidak tinggal di mana-mana. Kami akan baik-baik saja malam ini. Aku hanya ingin memastikan kalian tetap hangat. Kami baik-baik saja. Tentu. Hello. Jadi... Saya menghargainya, tidak masalah. Saya hanya ingin memastikan kalian mendapatkan seseorang untuk menempatkan kalian di jalan. Tidak, kami sudah keluar. Berapa umurmu? Aku 23 tahun. 23, kita lihat saja, katanya. Bagaimana dia? Titik 3. Oke. Saya tidak membawa kartu identitas saya. Tapi... Baiklah, berikan saja nama dan tanggal lahirmu, karena kami hanya perlu memastikan kamu memang orang yang kamu akui, oke? Kamu bukan orang hilang atau semacamnya, oke? Bagus. Tidak masalah, terima kasih sudah menelpon. Oke, apa nama belakangmu? Saya tidak tahu kenapa saya harus melakukan ini. Karena saya tidak percaya kamu berumur 23 tahun, benar. Oke, kami menerima panggilan di sini per panggilan. Jadi jujurlah saja. Saya ingin memastikan kamu tidak sedang dilaporkan hilang. Kalau memang tidak, kamu boleh pergi. Ada yang melaporkanmu hilang dari suatu tempat. Jadi berikan saja nama dan tanggal lahirmu, lalu kamu bisa pergi. Saya 19 tahun. Saya 19 tahun. 19? Kamu tetap orang dewasa. Jadi apa nama belakangmu? Kamu tidak apa? Aku tidak mau memberitahu namaku. Oke, kalau begitu kami akan menangkapmu. Kami akan pergi dan mengambil identitasmu. Kami akan menahanmu dan memeriksa identitasmu di kantor polisi. Jadi kamu tidak mau menghalangi petugas. Berikan saya namamu dan tanggal lahir. Kamu tidak dicari karena pembunuhan, kan? Benar. Kalau begitu seharusnya tidak ada masalah. Oke, kamu malah memperbesar masalahnya. Apa nama belakangmu? Grace. Bagaimana cara mengecanya? IES. IES.
Bro, G-R-I-E. Oke. G-R-I-E-S. Apa nama depan Anda? Stephanie. Jadi, Stephanie. Stephanie. Sebutkan nama aslimu. Oke. Karena kalau dia kembali, tidak ada yang bekerja pada berkas juga. Yang aku harap tidak terjadi. Itu berarti kalian berdua berbohong. Aku akan membawa kalian berdua untuk diambil sidik jarinya. Oke, jangan buat kami melakukan semua itu. Kami hanya ingin membiarkanmu pergi. Tidak, kamu tidak bisa. Kalian sedang dicari polisi karena suatu kasus. Anaknya belum menikah. Kenapa kamu menyembunyikan namamu? Aku tidak mengerti. Akhirnya Morgan jujur. Dia memberitahu petugas namanya setelah kemungkinan besar tahu kebebasan singkapnya telah berakhir. Oke. Jadi, Morgan itu nama depanmu kan? Iya. G-E-Y-S-I-R. Tidak. Biarkan aku mengucapkan selamat tinggal. Oke, biarkan kamu mengucapkan selamat. Aku tidak akan pernah melihatnya lagi. Ya, kamu akan melihatnya lagi. Tidak, aku tidak akan. 3014. Karena aku melakukan sesuatu yang buruk. Biarkan aku mengucapkan selamat tinggal. Kami akan membiarkanmu mengucapkan selamat tinggal. Tapi tunggu dulu sampai kami benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Oke, aku janji akan membiarkanmu mengucapkan selamat tinggal. Tidak peduli apapun yang aku lakukan. Ya, tidak peduli apapun. Nama belakang. Itu janjiku. Oke. Kamu jujur sama aku. Aku juga jujur. Itu namaku. Percayalah, aku sebenarnya nggak mau ngasih itu ke kamu. Kamu akan tahu alasannya sebentar lagi. Tapi dia nggak tahu namaku. Silakan angkat tanganmu. Kamu bilang aku boleh sebut namaku. Aku akan izinkan. Kalian pergi ke tempat yang sama, oke? Aku janji dia benar-benar nggak tahu. Oke. Ya, kita punya sedikit masalah. Maaf. Maaf. Aku benar-benar minta maaf. Maaf. Aku benar-benar minta maaf. Ya Tuhan, aku benar-benar minta maaf. Aku benar-benar minta maaf, Tuhan. Aku benar-benar minta maaf. Sulit rasanya melihatmu meninggalkanku. Aku benar-benar minta maaf. Andai saja aku tidak melakukannya. Baiklah. Baiklah sayang. Morgan tidak bisa kembali ke rumah pembinaan tempat dia tinggal. Dia ditangkap dan dibawa kembali ke tahanan polisi. Pada bulan Desember 2025, pembebasan bersyarat Morgan dicabut dan dia diperintahkan kembali ke Lembaga Kesehatan Jiwa Winnebago, tempat dia masih berada hingga rekaman ini dibuat. Sedangkan untuk Anissa Weier, dia masih terus tinggal bersama ayahnya dengan pembebasan bersyarat. Dan tentu saja, aku tidak bisa mengakhiri episode ini tanpa membicarakan Peyton Lautner, gadis yang selamat dan berhasil melewati begitu banyak hal. Sekarang dia menjalani kehidupan pribadi, tapi dimanapun dia berada, kita berharap dia melakukan semua hal yang pernah dia impikan. Terima kasih sudah bergabung denganku di episode ini. Aku Elizabeth Milner, dan kita akan bertemu lagi di sini minggu depan dengan penjahat perempuan lainnya.